Maka umat Islam butuh strategi untuk kebangkitannya salafiyah. Cuma salafiyah dalam definisinya Abdul agak beda dengan salafiyah sebagai klaster aliran madhab dalam ilmu kalam. Orang banyak miss ya, istilah salaf itu macam-macam definisinya. Ada salafi itu, salafiyah itu ya aliran. Tokohnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad bin Hambal, itu aliran kalam. Ada salaf itu yang dirujuk salafus soleh, para ulama generasi sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in. Itu biasanya disebut salafus soleh. Makanya kalau ada pondok pesantren salaf, itu jangan dituduh, wah ini pondok keras, ini mesti pondok Wahabi. Enggak, itu pondok pesantren salaf itu berarti pondok pesantren yang menghidupkan kembali ajaran Islam dari generasi ulama salaf. Biasanya salaf itu nanti lawannya kholaf. Kalau kholaf itu ada yang pasca tabi'in, ya, ada yang pasca tabi'it tabi'in disebut kholaf. Salaf dan kholaf. Tapi ada juga salafiyah itu aliran dalam kalam yang jargonnya kembali pada Quran dan Sunnah. Ya contohnya gagasannya Imam Ibnu Taimiyah, gagasannya Imam Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya, termasuk yang populer sekali Wahabiyah. Wahabiyah itu ada aliran salafiyah yang mendapat aksentuasi politik. Apa aksentuasi itu? Mendapat tekanan di level politiknya. Kapan-kapan belajar. Oke. Cuma ya kalau kapan-kapan ngaji filsafat ini temanya macam-macam, jangan dianggap diajari ya. Nanti misalnya ada tema Wahabi terus wah diajari Wahabi. Kalau kayak gitu, sejak lama kita rusak. Karena dulu ada tema ateis segala, ada tema komunisme segala. Berarti diajari jadi ateis, diajari jadi komunis. Yuk kita levelnya ilmu, biar luas wawasanmu, biar kamu tidak maki-maki orang tanpa tahu hakikatnya apa. Kamu kan sering maki orang dasar Wahabi. Loh, untung orangnya tidak tanya Wahabi itu apa. Tanya kamu bingung sendiri nanti. Oke, bayangkan salafi saja kan kita juga gitu. Abdu punya definisi sendiri, gaya salafinya Abdu. Yang pertama jelas, akidahnya salafus soleh. Jadi untuk meneladani para salafus soleh, generasi sahabat, tabi'in, tabi'it, tabi'in, tapi yang diteladani apa? Semangat progresifnya. Mereka itu luar biasa menyelesaikan problematika umat zaman itu dengan dasar Al-Quran dan hadis dan sunnah. Itu kan semangat yang luar biasa. Hari ini kita tidak begitu. Kita hanya ikut saja kata mereka, ikut saja pendapat mereka. Salahnya di situ. Itu yang nanti dikenal sebagai taklid. Taklid itu bukan salah para ulama salafus soleh yang kita takliti, tapi salah kita yang tidak aktif, tidak produktif, tidak kreatif. Kita bisanya cuma manut. Padunya kita males, tapi terus kayaknya pintu ijtihad ditutup. Itu kan kasarannya ngono. Jadi ndak, kita akidah salafus soleh ya diambil semangat progresifnya. Setelah itu dengan semangat ini kita berprinsip anti taklid. Jadi jangan hanya bisanya ikut-ikutan. Setiap orang punya tanggung jawab untuk beragama, dan beragama secara bertanggung jawab. Itu antara lain jangan taklid. Terus rasional katanya Abdu,
beragama kuncinya di rasional, bentuknya apa? Ijtihad. Itulah salafiyah. Jadi jauh dengan pendapat aliran salafi yang versi Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan tadi, meskipun ada beberapa yang sama. Oke, terus menjauh dari taklid, ciri-cirinya taklid apa? Ciri-cirinya taklid itu mengagung-agungkan para leluhur dan guru secara berlebihan. Menghormati guru ya, menghargai orang-orang terdahulu ya, tapi jangan diagung-agungkan berlebihan. Mereka orang baik pasti, para alim, para ulama di masa lalu. Cuma mereka mengatasi zaman mereka sendiri dengan gagasan mereka sendiri. Kita yang tidak begitu. Kita hanya mandek di pikiran dan gagasan mereka. Itu namanya taklid. Mendewa-dewakan pemuka-pemuka agama masa silam. Kita anggap sudah final, sudah sempurna. Itu namanya taklid. Loh Pak, kalau memang rasional, masuk akal, dalilnya kuat, kita punya pendapat sama kan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita tidak tahu apa-apa. Apakah yang diomong benar atau salah kita juga tidak paham. Sing penting karena ustadz itu, ulama itu, kiai itu idolaku, maka semua gagasannya harus tak anggap benar. Keliru sekalipun harus tak belani. Itu sudah taklid. Apalagi kan sekarang banyak tuh kalau sudah mengidolakan tokoh siapa, kiai siapa, ustadz siapa, terus jadi tidak kritis. Kita posisikan mereka sebagai bukan lagi manusia. Kalau manusia biasa kan bisa salah. Kalau salah ya kita ingatkan. Tapi kalau sudah mengidolakan, kita biasanya sudah ora iso salah. 100% dia harus benar. Kalau ada yang coba-coba mengkritik, habis. Mesti itu grup sana yang sukanya mengkritik. Ngono wis. Kita mikirnya begitu. Nah, itu berarti apa? Penyakit yang paling berbahaya yang dulu diidentifikasi oleh Abduh namanya taklid. Ciri taklid yang ketiga adalah kamu tidak mau berpikir sendiri. Takut dibenci orang, takut dikritik orang kalau menggunakan pikiran kita sendiri. Sebenarnya menurut saya yang kayak gitu tidak cocok Pak. Cuma kalau saya ngomong, saya nulis, habis saya dikritik. Nanti saya dikucilkan. Nanti saya nggak dianggap kelompoknya. Nanti saya, ya sudah. Berarti kamu sedang kena penyakit taklid. Kita kan sering begitu. Sebenarnya tidak setuju, sebenarnya tidak cocok, tapi tidak berani ngomong. Apalagi kalau hubungannya sama orang tua-tua kita sendiri, ya habis kita. Janganlah takut. Nah, ketakutan itu, kultus itu, pengagung-agungan itu cirinya taklid. Jadi tidak kritis. Kita tidak mandiri berpikirnya, hanya ikut. Nah, itu ciri-cirinya taklid. Bukan berarti tidak boleh menyetujui pendapatnya ulama, cocok dengan gagasan ulama tertentu, tidak masalah. Yang tidak boleh itu meyakini kebenarannya mutlak, mendewa-dewakan. Dan kita tidak berani berbeda. Hari ini konflik kita sebagian besar karena kita beda ulama, beda ustadz yang kita takliti. Ada yang idolanya Ustadz A, ada yang idolanya Ustadz B. Itu pun sumbernya hanya YouTube. Tanpa pernah ketemu orangnya, salaman ya udah ngerti. Cuma dengerin di YouTube. Terus kamu ngeblok Ustadz A, Ustadz B. Ikut-ikutan tawuran kalau dia dikritik orang, ikut-ikutan. Itu situasi kita hari ini. Itu pun kalau dituduh taklid, tidak mau kita marah-marah. Ya kalian yang taklid itu. Padahal kamu ya taklid. Ya. Oke. Bahkan Nabi pun bilang la tusayyiduni, jangan kamu sayyid-sayyidkan aku. Itu maksudnya ya fair aja lah.
Meskipun Nabi ya kadang-kadang keliru. Kan begitu. Minggu lalu ada cerita ketika Nabi ngomong tentang salak itu kan. Ternyata dawuhnya Nabi keliru. Para sahabat, "Lu kok salah Nabi?" "Iyalah, berarti saya memang bukan bidangku. Antum a'lamu bi umurid dunyakum." Di level ini latu sayyiduni, tapi di level yang Allah selalu dikontrol, yang Nabi selalu dikontrol oleh Allah, ya pasti benar. Khususnya urusan agama. Oke, itu ciri-ciri taklid. Jangan taklid. Bahkan ikut Nabi pun harus tahu dasarnya kan. Namanya hadis atau sunnah. Terus gagasannya Abduh tentang perbuatan manusia. Jelas, karena Abduh mendukung akal, berarti manusia itu oleh Allah diberi kebebasan. Dari mana kebebasan itu? Buktinya gampang. Manusia dikasih akal, dikasih kehendak, dan dikasih daya. Ketika dia sudah berkehendak, dari mana munculnya kehendak? Dari pakai akalnya. Kalau sudah kehendak muncul, dayanya kita punya. Dan itu semua dikasih oleh Allah. Berarti kita bebas. Binatang, makhluk di luar manusia, tidak ada yang punya daya dan kemauan. Ayam itu tidak pernah punya inisiatif. Mbok kita sekali-sekali demo mogok, tidak usah bertelur. Kok enak manusia membantai kita tiap hari, nah, misalnya. Dia tidak punya inisiatif begitu. Binatang korban itu sudah ngerti mau disembelih, dia tidak punya inisiatif apalah. Mogok-mogok makan apa-apa. Enggak, dia enggak. Manusia yang punya gagasan itu, binatang enggak. Coba kalau sapi itu mau disembelih, ngerti mau disembelih, kita mogok makan aja. Ayo kita, itu. Tapi dia enggak. Ada temannya disembelih, dia masih enak saja makan. Santai saja. Dia enggak mikir bahwa sebentar lagi giliranmu. Mikirnya enggak, kenapa dia enggak punya daya rasional. Tidak punya inisiatif dan tidak punya daya untuk mewujudkan inisiatifnya. Satu-satunya makhluk yang dikasih ini hanya manusia. Itu yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi perbuatan manusia itu bebas. Buktinya ada akal, ada kemauan, ada daya. Dan jangan salah, wahyu Allah, Al-Quran itu berbicara pada akal. Kalau akalnya tidak jalan, ya kita tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi orang yang memperdebatkan mana lebih penting, akal atau Al-Quran, itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa akal Al-Quran itu kalau tidak ada akal tidak bisa dibunyikan. Dua-duanya penting. Dan akal kalau tidak ada Al-Quran, ya dia tidak punya orientasi, tidak punya arah, tidak punya patokan, tidak punya pedoman. Jadi dua-duanya harus ada. Bahkan tidak ada yang harus dipending, didahulukan, dia tidak. Ya akalnya jalan, ya Al-Quran. Ya Al-Quran, ya akal. Dua-duanya kita butuhkan. Karena Al-Quran, khitabnya adalah akal, manusia yang berakal. Makanya Al-Quran sering nyindirkan, afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak berakal. Itu kan Quran bolak-balik nyindir kita begitu. Cuma kita yang disindiri, yang sering tidak paham. Apa kamu tidak mikir? Mikir. Cuma ya kita jarang mikir. Yang pakai dalil ini kan paling cak lontong. Bolak-balik dia nyuruh kita mikir. Cuma kita jarang mikir, sukanya taklid, ikut-ikutan. Oke, jadi itu meskipun nanti kebebasan manusia itu dikerangkai oleh takdirnya Allah.
Cuma takdirnya Allah itu, yang kita sebut qada dan qadar itu, perspektifnya pengetahuan, bukan keputusan. Misalnya setelah ini kalian mau nongkrong di kafe apa nongkrong di angkringan, itu keputusanmu sendiri, kamu milih. Tapi Allah jauh sebelumnya sudah tahu mana yang mau kamu putuskan. Itu loh. Bukan Allah yang memutuskan kamu, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Alah, mesti angkringan, gak mungkin kafe, gak cukup duitnya. Loh, jadi takdirnya Allah itu levelnya pengetahuannya Allah tentang semua apa yang akan terjadi, bukan penentunya. Jadi Allah hanya tahu saja, kamu sendiri yang milih sebenarnya. Nah, itu penjelasannya Abdu. Jadi arti qada dan qadar bukan Allah maksa kamu melakukan sesuatu, itu pilihanmu sendiri. Cuma Allah tahu nanti kamu milih itu. Jadi levelnya pengetahuannya Allah. Cuma pengetahuannya Allah kan beda sama pengetahuan kita. Kalau pengetahuannya Allah itu sifatnya pasti. Jadi karena Allah yang tahu segala hal sampai sedalam-dalamnya, segala variabel, segala faktor. Jadi Allah tahu dengan kondisimu semacam itu dan seterusnya, maka pasti itu yang kamu pilih. Jadi kita tetap bebas, cuma Allah mengerangkainya dengan pengetahuannya. Ada yang bilang Abduh ini pemikirannya tentang qada qadar mirip pikir gagasannya Imam Asy'ari, yang nanti diterjemah dalam bahasa Inggris itu kan man propose, God dispose. Manusia yang merencana, Tuhan yang menentukan. Itu kan Asy'ariyah, teorinya namanya kasab. Silakan dicek rekamannya dulu. Seolah-olah manusia itu bebas, tapi sebenarnya tidak. Penentunya Allah. Itu Imam Asy'ari. Kalau versinya Abdu, kita itu sepertinya pilihan kita, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Nah itu kalau dari sisi ilmu kalam itu ya tahu sebelumnya, itu berarti sudah jelas, sudah tertulis yang akan terjadi apa. Berarti sudah ditentukan sebelumnya. Cuma kalimatnya Allah tahu sebelumnya, berarti ya ditentukan sebelumnya. Ini kan bulet tapi ya akhirnya ke situ kayak Asy'ari. Jadi kalau Imam Asy'ari kan manusia yang merencana, kita bebas merencana. Ya tapi kan Tuhan yang menentukan. Sama saja, akhirnya penentunya Tuhan. Makanya ada yang mengkritik ke Imam Asy'ari itu berbelit-belit bulet, ya akhirnya Jabariyah. Ada yang mengkritik begitu. Ya nanti tugasmu mahasiswa yang mengkaji itu tentang qada dan qadarnya manusia.